Salam WTP. Kembali lagi di Klinik Akhlak, tempat belajar dan berbagi. Kali ini kita akan belajar cara rekam pengesahan hibah masuk di aplikasi Sakti. Sebelumnya mohon dibantu di like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng agar teman-teman dapat menerima notif jika ada video terbaru dari kami. Langsung saja kita lihat di sini langkah-langkah untuk pengajuan dan pencatatan hibah barang, jasa, dan surat berharga dengan dokumen MPHL BJS adalah sebagai berikut. Jadi langkah-langkah pencatatannya ada 6 tahap. Tahap pertama yaitu pencatatan supplier tipe 8 hibah pada modul komitmen. Kedua, pencatatan BAST hibah pada modul komitmen. Ketiga, mencatat pendetailan hibah masuk bentuk barang di modul aset tetap. Keempat, membuat SPP atau MPHL BJS di modul pembayaran. Kelima, kirim MPHL BJS ke KPPN melalui modul pembayaran. Terakhir, yang keenam, yaitu mencatat nomor persetujuan MPHL BJS di modul pembayaran. Langsung saja kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu mencatat supplier tipe 8 hibah di modul komitmen. Masuk ke Sakti ke modul OPR komitmen. Selanjutnya pilih menu komitmen, RUH, pencatatan supplier. Lalu klik tombol rekam. Pilih jenis dan nama suppliernya di sini, lainnya badan usaha. Selanjutnya isikan nama pemberi hibahnya. Biasanya di sini adalah pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi atau dari dinas-dinas terkait. Lalu input NPWP pemberi hibah. Lalu klik tombol simpan. Setelah mengisikan supplier header, selanjutnya kita masuk ke menu supplier address. Di sini kita isikan alamat instansi pemberi hibah tersebut. Klik tombol rekam. Lalu di sini pilih negara, pilih KPPN, alamat, kode pos, email, dan lain-lain. Selanjutnya di sini kita harus menginput tipe supplier. Pilih tipe supplier 8 yaitu hibah. Lalu simpan. Muncul informasi data berhasil disimpan. Selanjutnya khusus untuk pencatatan supplier ini kita cuman mengisikan pada 2 tab menu ini saja, yaitu supplier header dan supplier address. Untuk langkah pertama kita telah selesai. Selanjutnya sekarang kita akan masuk ke langkah kedua, yaitu pencatatan BAST hibah masih melalui modul komitmen. Langsung saja dari modul komitmen ini, dari menu komitmen RUH, kita pilih di sini yaitu pencatatan BAST hibah BJS. Lalu tambah. Lalu isikan semua form yang ada di sini. Dari nomor dokumen, isikan di sini nomor BAST hibah. Untuk tanggal dokumen, di sini sesuai dengan tanggal BAST hibah. Selanjutnya untuk tanggal buku, kita menginput sesuai dengan tanggal terbit nomor register hibah, yaitu terbitnya itu di saat tahun berjalan, walaupun hibahnya adalah hibah tahun yang lalu. Selanjutnya untuk uraian dokumen, dibuat sesuai dengan uraian yang ada pada BAST. Selanjutnya kita ke form informasi supplier, langsung klik cek supplier. Di sini telah muncul supplier yang telah kita buat pada tahap pertama tadi. Jadi pilih saja, jangan sampai salah. Untuk nama supplier dan NPWP, pastikan NPWP supplier sesuai dengan yang dibuat pada tahap pertama tadi. Lalu pilih, klik OK. Selanjutnya data supplier akan muncul otomatis pada form informasi supplier. Lalu pada bagian bawah ini pilih untuk S dana, C penarikan nomor register. Di sini klik tanda panah ke bawah. Di sini kita pilih hibah langsung barang dalam negeri karena hibahnya ini dari dalam negeri. Selanjutnya pada kategori, di sini pilihnya adalah barang karena hibah kita adalah hibah barang, bukan jasa atau surat berharga. Lalu setelah pilih barang, di sini kita akan melakukan perincian barang, yaitu barang apa yang dihibahkan. Untuk kategorinya dipilih di sini aset. Lalu klik tombol rekam, lalu cari. Karena di sini hibah untuk satker kami berupa tanah untuk dibangun mes.
Jadi kita di sini pilih untuk kode barangnya yaitu tanah bangunan mes, wisma atau asrama. Lalu untuk jumlahnya isikan 1 karena dapatnya 1. Lalu harga satuannya sesuai dengan harga yang ada pada BAST. Oke, selanjutnya klik tombol simpan. Lalu klik tombol keluar. Selanjutnya untuk nilai yang telah kita masukkan pada rincian barang tadi akan muncul pada form nilai di sini. Jika semuanya sudah oke, selanjutnya kita klik tombol simpan lalu muncul konfirmasi. Anda yakin untuk menyimpan? Pilih yes. Jadi di sini untuk tahap kedua perekaman BAST hibah kita telah selesai. Selanjutnya kita masuk untuk tahap ketiga yaitu mencatat pendetailan hibah masuk bentuk barang. Setelah kita membuat BAST, selanjutnya BAST yang telah kita buat tadi akan terkirim ke modul aset tetap. Sehingga BAST tersebut harus kita detailkan pada modul aset tetap. Jadi di langkah ketiga ini kita lakukan pendetailan untuk modul aset tetap terkait BAST hibah yang kita buat pada tahap kedua tadi. Jadi di sini kita masuk ke modul aset tetap. Lalu pilih menu aset tetap, RUH, transaksi BMN, perolehan, dan hibah masuk. Lalu klik tombol rekam. Di sini akan muncul BAST hibah yang kita buat tadi. Langsung saja kita pilih dan klik tombol catat. Akan muncul kode barangnya seperti yang kita detailkan pada BAST tadi, yaitu berupa tanah bangunan mes atau wisma ini. Lalu pilih klik catat. Pada form hibah masuk, karena kita hibahnya berupa tanah, di sini kita punya kewajiban untuk menginput yang pertama adalah tanggal pembukuan dan kuantitas. Kuantitas itu ialah kalau tadi kita buat jumlah barangnya 1, tapi sekarang kuantitasnya yaitu luas tanah tersebut. Jadi untuk yang menerima hibah tanah, luas tanah itu bisa dilihat pada BAST berapa luas tanah yang diberikan oleh pemberi hibah. Di sini kami sesuai dengan BAST luas tanahnya yaitu 2.800 meter persegi. Terus setelah itu kita harus mengisikan merek dan keterangan. Jadi di sini kita buat saja untuk mereknya seperti ini dan keterangannya. Jadi khusus untuk tanah seperti ini. Namun jika hibah berupa mobiler, seperti kita mencatat pengadaan mobiler seperti biasanya peralatan mesin, tinggal menginput merek dan keterangan saja. Lalu setelah selesai, di sini kita klik tombol simpan. Muncul konfirmasi, klik tombol ya. Data berhasil disimpan. Selanjutnya, setelah kita lakukan pendetailan pada modul aset, jangan lupa teman-teman untuk melakukan validasi dan approval terlebih dahulu terkait transaksi pencatatan hibah masuk ini. Jadi lakukan validasi pada user validator aset dan approval pada user APR aset. Jika sudah, untuk tahap ketiga ini kita sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke tahap keempat, yaitu membuat SPP atau MPHL BJS pada modul pembayaran. Jadi di sini teman-teman masuk ke user modul pembayaran, lalu pilih menu pembayaran, RUH pembayaran, catat ubah SPP. Muncul form seperti ini. Selanjutnya pada jenis SPP, pilih untuk kodenya yang 500 yaitu lainnya, lalu untuk bawahnya ini yang 510 pengesahan, dan yang bawahnya lagi yaitu 513 yaitu memo pencatatan hibah langsung barang jasa surat berharga. Setelah itu klik tombol tambah. Di sini muncul pilih tahun. Jadi pada langkah inilah kita akan menentukan bahwa hibah kita itu hibah tahun berjalan atau hibah tahun yang lalu. Jadi di sini kebetulan Sakir kami mendapatkan hibah tahun yang lalu, yaitu hibah tahun 2021 yang kita akan sahkan di tahun ini, tahun 2022. Jadi di sini kami memilih untuk BAST TAYL. Sedangkan jika teman-teman sedang menginput hibah tahun berjalan, maka pilih hibah BAST tahun berjalan. Di sini kami memilih BAST TAYL. Lalu klik tombol pilih. Muncul BAST yang dibuat tadi, langsung saja di checklist dan dipilih. Lalu di sini beberapa form telah terisi secara otomatis. Selanjutnya kita akan mengisi di sini pertama untuk
detail pembayaran, langsung saja kita klik UU APBN ini agar muncul secara otomatis untuk dasar pembayarannya. Selanjutnya pada uraian pembayaran, di sini kita koreksi ya. Di sini dia akan menarik uraian pembayaran sesuai dengan BST yang pertama tadi. Tapi untuk membuat SPP ini, kita membuat uraian pembayarannya harus sesuai dengan format yang ada dari KPPN setempat atau dari KPPN. Contohnya seperti ini, petunjuk dari KPPN kami. Jadi untuk uraian SPM itu kata-katanya harus seperti ini. Pengesahan hibah langsung dalam negeri atau luar negeri dalam bentuk jasa TA 2022 sesuai surat perjanjian hibah nomor 2 tanggal 2 Februari 2022. Contohnya seperti ini. Berarti kalau yang tahun lalu berarti tanggal surat perjanjian hibahnya pasti nomornya nomor tahun yang lalu. Tinggal menyesuaikan saja, tetapi formatnya usahakan sama seperti format petunjuk uraian yang diminta oleh KPPN setempat. Selanjutnya, dalam membuat hibah ini, kita diwajibkan untuk membuat berkas yaitu SP3HL BJS. Untuk format-formatnya, teman-teman bisa lihat di per 8 PB tahun 2022 tentang memo hibah. Di situ ada semua format untuk SP3HL BJS. Jika kita sudah mempunyai surat tersebut, langsung saja kita inputkan nomor surat SP3HL-nya dan tanggal SP3HL. Selanjutnya untuk informasi BST ini sudah otomatis. Selanjutnya jangan lupa juga kita input di bagian atas ini ada nomor register. Di sini kita harus menginput nomor register hibahnya. Dapat kita klik tombol lihat, lalu kita langsung saja cari nomor register sesuai dengan nomor register hibah yang telah kita punya. Lalu klik tombol cari, akan muncul pasti nomor registernya. Lalu pilih. Setelah pilih, oke. Setelah itu semua form di sini telah terisi. Selanjutnya pada bagian distribusi COA di bawah ini, untuk supplier juga telah terisi. Selanjutnya untuk bagian bawah distribusi COA ini dapat kita lihat untuk pendapatan kodenya 391133 yaitu hibah tahun yang lalu, sedangkan untuk belanja di sini kodenya yaitu 13111 yang merupakan kode untuk uraiannya tanah. Jika di sini sudah oke, sudah sesuai, selanjutnya klik tombol simpan. Setelah disimpan muncul di sini datanya, lalu masih di modul pembayaran, pilih menu pembayaran, mencetak SPM. Di sini kita akan lakukan mencetak SPM. Terlebih dahulu pada menu ini pilih dulu transaksi yang telah kita buat di sini, lalu akan muncul NIP KPA di bawah dan tanggal, tempat dan tanggal. Selanjutnya klik tombol unduh untuk mendownload SPM-nya. Lalu kita buka saja di sini. Ini lampiran SPM-nya dengan nilai yang sesuai dengan BSC tadi. Selanjutnya kita buka MPHL BJS ini sama dengan SPM hibah. Nama lainnya adalah SPM hibah. SPM-nya telah terbentuk. Kita pastikan pada SPM ini total pembayarannya sudah nihil. Dan untuk kode-kode dan uraiannya sudah benar semuanya. Selanjutnya, jika sudah, teman-teman dapat nge-print SPM ini untuk ditandatangani terlebih dahulu oleh KPA. Setelah SPM telah ditandatangani secara manual, selanjutnya kita masuk ke tahap kelima, yaitu tahap untuk mengupload data dukung. Setelah kita melakukan cetak dan penandatanganan SPM, selanjutnya kita lakukan upload data dukung masih melalui modul pembayaran, yaitu dari menu pembayaran, pilih menu cetak upload, lalu upload dokumen pendukung. Di sini kita akan lakukan upload dokumen pendukung terkait SPM yang telah kita buat. Sebelumnya klik dulu SPM-nya. Selanjutnya di sini ada menu jenis dokumen. Di sini dokumen-dokumen yang harus kita upload yang penting adalah yang pertama surat penetapan nomor register hibah. Yang kedua, SPTMHL, surat pernyataan telah menerima hibah yang dibuat oleh Satker secara manual dan ditandatangani oleh KPA, lalu BAST hibah, dan yang terakhir yaitu MPHL BJS, yaitu SPM yang kita buat ini. Jadi semuanya setelah ditandatangan, distempel, dan di-scan, kita upload pada menu upload dokumen pendukung di sini.
Setelah semuanya diupload, di sini kami tidak melanjutkan lagi cara rinci. Setelah diupload, selanjutnya kita masuk ke tahap kelima, yaitu kirim MPHL BJS ke KPPN dari modul pembayaran. Lebih tepatnya di sini dari modul approval pembayaran. Jadi teman-teman di sini masuk dulu ke user APR pembayaran atau approval pembayaran, biasanya di sini user KPA. Lalu pilih menu pembayaran, pilih validasi SPM. Di sini akan muncul SPM yang kita telah buat tadi, lalu klik. Di sini KPA dapat mengunduh, melihat lagi, dan dapat membatalkan terkait SPM ini. Namun, jika semuanya sudah benar, KPA langsung saja melakukan persetujuan terkait pengajuan SPM hibah ini. Jadi, jika sudah oke semuanya, klik KPA mengklik setuju pada modul validasi SPM ini. Setelah setuju, lalu masuk lagi ke menu pembayaran, ADK, kirim MPHL BJS ke KPPN. Lalu di sini akan kita lakukan proses pengiriman. Nanti akan muncul pada form pilih hibah di sini. Setelah pilih, lalu klik tombol proses hibah. Setelah diklik proses hibah, akan muncul form untuk mengirimkan OTP ke KPA. Setelah dimasukkan OTP dan dikirim ke KPPN, selanjutnya kita tinggal menunggu proses pengajuan SPM-nya, apakah diterima atau ditolak. Selanjutnya kita masuk ke modul operator pembayaran lagi. Di sini kita dapat memonitoring SPM hibah yang telah kita ajukan tadi melalui menu pembayaran, lalu pilih catat upload, pilih mencatat nomor persetujuan MPHL BJS. Di sini kita dapat memonitoring apakah SPM hibah yang kita ajukan disetujui atau tidak disetujui. Apabila tidak disetujui, akan muncul pesan di sini sehingga kita harus melakukan pengajuan SPM hibah ulang. Namun, apabila statusnya sudah disetujui, di sini kita langsung saja lakukan checklist lalu mengklik tombol proses. Pada saat dilakukan proses ini, secara otomatis akan terbentuk jurnal terkait hibah tersebut. Selanjutnya kita dapat juga melakukan monitoring melalui menu pembayaran, monitoring, lalu monitoring SPP. Di sini akan muncul statusnya menjadi upload SP2D. Jika tidak ada kendala, maka pengiriman SPM kita diterima dan akan terbit memo pengesahan hibahnya. Apabila ditolak, nanti akan ada notif juga sehingga kita harus memperbaiki atau mengajukan ulang SPM hibahnya. Namun jika berhasil, di sini akan terbit memo pengesahan hibah sehingga pengajuan SPM hibah yang kita buat ini telah berhasil. Demikian, apabila ada yang ingin bertanya, boleh bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.